Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Agama Islam, Profesor Dr. Deding Ishak, SH, MM, dan Dr. Ahmad Sukandar, MMPD, beserta rekan-rekan mahasiswa program Dr. Universitas Islam Nusantara Bandung. Pada kesempatan ini, melalui video presentasi yang saya buat, saya akan menyampaikan paparan tugas pada mata kuliah Manajemen Pendidikan Agama Islam dengan judul Implementasi Kebijakan Inovatif Berbasis Digital dalam Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Latar belakang pendidikan Islam menghadapi tantangan besar akibat percepatan digitalisasi dan transformasi global yang menuntut lembaga pendidikan, tidak terkecuali lembaga pendidikan Islam, untuk beradaptasi melalui inovasi kebijakan manajemen berbasis digital. Digitalisasi berpotensi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pendidikan Islam. Namun, pada kenyataannya masih dihadapkan pada kendala literasi digital, infrastruktur, dan integrasi manajerial yang belum optimal. Di sisi lain, modernisasi digital harus tetap diselaraskan dengan nilai-nilai Islam agar tidak melahirkan sistem yang mekanistik dan kehilangan dimensi spiritual. Oleh karena itu, kebijakan digital dalam manajemen pendidikan Islam perlu dirancang secara holistik dengan mengintegrasikan teknologi dan etika Islam guna mewujudkan pendidikan yang bermutu, berdaya saing, dan berkarakter. Konteks transformasi global dan digitalisasi pendidikan. Perkembangan teknologi dan globalisasi khususnya melalui revolusi industri 4.0 dan konsep society 5.0 telah mendorong transformasi manajemen pendidikan Islam menuju sistem yang berbasis data dan teknologi digital. Perubahan ini menuntut lembaga pendidikan Islam untuk tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga merekonstruksi paradigma manajemen agar tetap berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan juga tentunya dalam berorientasi pada nilai-nilai keislaman. Dalam perspektif pendidikan Islam, digitalisasi harus diposisikan sebagai sarana integrasi iman, ilmu, dan amal, bukan semata-mata untuk efisiensi administratif. Oleh karena itu, implementasi kebijakan inovatif berbasis digital di lembaga seperti sekolah dasar Islam terpadu, di pesantren, di madrasah, ini menjadi langkah strategis untuk menjaga relevansi global sekaligus untuk mempertahankan identitas moral dan spiritual Islam. Urgensi implementasi kebijakan inovatif berbasis digital. Dalam era perubahan yang sangat cepat, lembaga pendidikan Islam dituntut melakukan inovasi kebijakan manajerial karena transformasi digital telah membawa perubahan fundamental dalam praktik manajemen pendidikan Islam. Kebijakan inovatif berbasis digital menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan efisiensi administrasi, tata kelola yang akuntabel, serta kualitas pelayanan pendidikan. Namun, digitalisasi harus dirancang selaras dengan nilai-nilai Islam agar tidak hanya berorientasi teknis, melainkan juga memperkuat integrasi iman, ilmu, dan amal. Dengan demikian, kebijakan digital menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing dan relevansi lembaga pendidikan Islam di tingkat nasional maupun di tingkat global. Teori manajemen klasik dan relevansinya terhadap pendidikan. Teori manajemen klasik yang dikembangkan oleh Patrick Taylor dan Henry Fayol dan Kurt Emil Weber menekankan efisiensi, rasionalitas, pembagian kerja, serta struktur
hierarkis sebagai pondasi organisasi modern. Prinsip-prinsip inilah yang berkontribusi besar dalam membangun sistem administrasi dan tata kelola lembaga pendidikan, termasuk tentunya pendidikan Islam, terutama di dalam aspek pengendalian dan koordinasi organisasi. Namun, pendekatan klasik kerap dikritik karena bersifat mekanistik dan kurang memperhatikan dimensi humanistik serta spiritual manusia. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan Islam, teori manajemen klasik perlu diperkaya dengan nilai-nilai Islami seperti amanah, ikhlas, dan ihsan agar tercipta manajemen yang efisien sekaligus berkeadaban. Teori manajemen modern dan transformasi digital. Teori manajemen modern berkembang sebagai respon terhadap keterbatasan pendekatan klasik dengan menempatkan manusia sebagai pusat organisasi dan memandang lembaga sebagai sistem yang dinamis serta adaptif. Melalui teori hubungan manusiawi, sistem, dan kontingensi, manajemen modern menekankan pentingnya faktor sosial, psikologis, keterbukaan terhadap lingkungan, serta fleksibilitas kebijakan sesuai konteks organisasi. Pendekatan ini sangat relevan bagi manajemen pendidikan Islam karena sejalan dengan tujuan pembentukan manusia yang seutuhnya, yang beriman, yang berilmu, dan berakhlak. Dalam era digital, manajemen modern menjadi fondasi pengembangan kebijakan inovatif berbasis teknologi yang efisien sekaligus tetap berlandaskan nilai-nilai Islami. Teori dan paradigma manajemen dalam perspektif Islam. Manajemen manajemen dalam perspektif Islam berkembang sebagai respon terhadap dominasi paradigma Barat yang cenderung mengabaikan dimensi spiritual dan etis dalam praktik manajerial. Berlandaskan Al-Quran, berlandaskan As-Sunnah, manajemen Islam ini menempatkan manusia sebagai khalifah fil aur atau pemimpin di bumi yang mengelola sumber daya secara amanah, adil, dan bertanggung jawab demi mencapai falah atau kemenangan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Prinsip-prinsip seperti tauhid, amanah, adil, ihsan dan syura membentuk karakter manajemen yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan produktivitas tetapi juga pada keberkahan dan kesejahteraan holistik. Dengan demikian, manajemen Islam menawarkan paradigma alternatif yang relevan untuk menjawab krisis etika dan krisis spiritual dalam organisasi modern. Dinamika transformasi digital dalam lembaga pendidikan Islam. Transformasi digital menjadi kekuatan disruptif atau kekuatan yang mengalami perubahan yang sangat besar, yang sangat radikal, yang sangat cepat. Tentunya ini mendorong lembaga pendidikan Islam untuk melakukan perubahan paradigma manajerial, pedagogis, dan filosofis agar tetap relevan di tengah dinamika global. Proses ini tidak hanya menuntut adopsi teknologi, tetapi juga kesiapan sosial dan kemampuan dinamis lembaga dalam mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Implementasi digital menghadirkan inovasi dalam manajemen dan pembelajaran, seperti sistem informasi terintegrasi LMS dan personalisasi belajar berbasis data. Namun demikian, tantangan berupa kesenjangan digital, resiko dehumanisasi, dan dilema etika menuntut kepemimpinan visioner agar teknologi berfungsi sebagai sarana atau wasilah yang memperkuat tujuan utama pendidikan Islam, yaitu membentuk karakter dan spiritualitas. Isu-isu dalam implementasi kebijakan inovatif berbasis digital dalam manajemen lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, isu tata kelola digital. Digitalisasi menuntut sistem tata kelola yang terencana, transparan, dan berbasis data agar proses administrasi dan pengambilan keputusan berjalan efektif serta akuntabel. Kemudian yang kedua, isu SDM, sumber daya manusia dan kompetensi digital. Keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada peningkatan kompetensi digital guru dan tenaga kependidikan, baik dalam aspek pedagogik, teknologi,
maupun etika. Kemudian yang ketiga ada isu kepemimpinan inovatif. Kepemimpinan visioner diperlukan untuk mengelola perubahan, mendorong budaya inovasi, serta menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan teknologi. Dan yang keempat, isu etika digital Islami. Pemanfaatan teknologi harus berlandaskan nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan agar digitalisasi ini memperkuat karakter dan spiritualitas peserta didik. Model manajemen pendidikan Islam berbasis nilai aswaja. Model manajemen pendidikan Islam berbasis nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja merupakan pendekatan integratif yang menggabungkan nilai teologis, etis, dan sosial Islam dalam pengelolaan lembaga pendidikan modern. Model ini menekankan prinsip modernisasi tawasud, keseimbangan atau tawazun, toleransi atau tasamuh, dan keadilan atau i'tidal sebagai landasan perumusan kebijakan. Pelaksanaan manajemen berbasis musyawarah dan amanah, serta penguatan budaya organisasi yang inklusif dan beretika digital. Dalam konteks transformasi digital, manajemen berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berfungsi memastikan inovasi dan efisiensi tidak menghilangkan dimensi spiritual, melainkan membentuk lembaga pendidikan Islam yang moderat, yang adaptif, yang berdaya saing global, dan tentunya berorientasi pada pembentukan karakter serta kemaslahatan umat. Strategi implementasi model pengembangan berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Implementasi model manajemen pendidikan berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah dilakukan melalui strategi integratif yang memadukan kepemimpinan transformasional bernilai rahmah, pengembangan kurikulum manajerial berorientasi modernisasi dan etika digital, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia secara spiritual dan profesional. Strategi ini menekankan literasi digital Islami, pembinaan karakter guru, dan kepemimpinan moderatif agar transformasi digital berjalan seimbang antara efisiensi manajerial dan nilai rahmatan lil alamin. Selain itu, optimalisasi teknologi untuk dakwah pendidikan yang inklusif serta pelibatan komunitas sekolah menjadi kunci untuk membangun tata kelola pendidikan Islam yang adaptif, berkeadilan, dan berkarakter Ahlus Sunnah wal Jamaah. Implementasi dan rekomendasi strategis. Pengembangan model manajemen pendidikan Islam berbasis aswaja di era digital memiliki implikasi strategis bagi penguatan tata kelola lembaga pendidikan Islam melalui sinergi kebijakan, inovasi digital, dan internalisasi nilai modernisasi Islam. Model ini menekankan kolaborasi antara lembaga pendidikan, ormas Islam, dan pemerintah agar digitalisasi pendidikan tidak bersifat teknokratis semata, tetapi berorientasi pada pembentukan karakter yang rahmatan lil alamin. Secara teoritis, model ini menghadirkan paradigma manajemen moderatif yang mengintegrasikan rasionalitas modern dan spiritualitas Islam. Sedangkan secara praktis menjadi pedoman pengembangan kepemimpinan, kurikulum, dan tata kelola digital yang efisien, beretika, dan berkeadilan. Dan sebagai penutup, serta rekomendasi kebijakan, pengembangan model manajemen pendidikan Islam berbasis nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja merupakan strategi visioner dalam merespon tantangan digital dan globalisasi dengan tetap menjaga keseimbangan antara rasionalitas manajerial, inovasi teknologi, dan spiritualitas Islam. Integrasi nilai tawasud, nilai tawazun, tasamu, dan i'tidal melahirkan paradigma manajemen moderatif yang tidak hanya efisien dan adaptif, tetapi juga berkeadaban dan berkeadilan sosial. Secara teoritis, model ini memperkaya hasanah manajemen pendidikan Islam melalui sintesis antara pendekatan modern dan nilai etik spiritual. Sementara secara praktis,
memberikan pedoman bagi lembaga pendidikan Islam dan madrasah dalam membangun tata kelola digital yang etis, transparan, dan berorientasi pada pembentukan insan yang beradab. Dengan sinergi kebijakan antara lembaga pendidikan, ormas Islam, pemerintah, dan masyarakat, paradigma Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berpotensi menjadi kekuatan dakwah peradaban yang menempatkan pendidikan Islam sebagai agen transformasi nilai, pembentukan karakter yang moderat, dan pilar peradaban rahmatan lil alamin di era digital. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman mahasiswa program doktor Universitas Islam Nusantara Bandung. Tentunya apa yang saya sampaikan ini banyak kekurangan. Oleh karena itu saya mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.